Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar ilmu pengetahuan alam. Masih tentang bab kelistrikan, yaitu listrik dinamis, di mana sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang arus listrik, beda potensial dan hambatan. Kalian harus minimal sudah menguasai rumusnya arus listrik, rumusnya beda potensial, dan rumusnya hambatan, baik hambatan rangkaian seri maupun hambatan rangkaian paralel. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang daya listrik. Oke, penjelasan daya listrik pada slide selanjutnya. Daya listrik adalah banyaknya energi listrik yang digunakan oleh suatu alat listrik setiap satuan waktu. Simbol daya listrik itu adalah P. P sama dengan W dibagi T, atau energi listrik dibagi waktu, ya, atau joule per second. Nah, karena energi listrik itu adalah persamaan dari V dikali I dikali T, maka P sama dengan V kali I kali T per T. Nah, kita tinggal coret T-nya antara atas dan bawah, maka V kali I. Jadi daya listrik sama dengan beda potensial dikali arus listrik, atau P sama dengan V kali I. Satuan daya listrik adalah joule per second atau watt. Bisa kita lihat di sini persamaan dari daya listrik bila dihubungkan dengan hambatan. V atau beda potensial sama dengan I kali R. P sama dengan V kali I, atau I sama dengan V bagi R. Jadi kita bisa rumuskan P sama dengan I kali R kali I. Jadi P sama dengan I kuadrat kali R, atau P sama dengan V dikali V dibagi R, atau P sama dengan V kuadrat dibagi R bila daya listrik dihubungkan dengan tegangan listrik dan hambatan. Di sini 1000 watt, ya, 1000 watt joule atau 1000 watt hertz jam sama dengan 1 kilowatt joule atau kilowatt hertz, di mana 1 watt hertz sama dengan 1 watt atau 3600 detik sama dengan 3600 joule. Untuk lebih jelasnya tentang daya listrik, di sini ada contoh soal, ya. Jadi kembali lagi kita lihat definisi daya listrik adalah banyaknya energi listrik yang digunakan. Tentunya di sini bila kita lihat dari kehidupan sehari-hari, kita pasti banyak menggunakan daya listrik, ya, atau energi listrik. Oke, kita lihat di sini ada contoh soal. Perhatikan baik-baik. Sebuah keluarga berlangganan listrik PLN dengan batas daya 900 volt ampere. Pada rumah tersebut terdapat 2 lampu TL 20 watt yang menyala 5 jam tiap hari. Ada juga 5 buah lampu LED 25 watt yang menyala 6 jam setiap hari. Selain itu ada juga sebuah
setrika listrik 250 watt yang menyala 2 jam tiap hari, dan sebuah televisi 200 watt yang menyala 10 jam per hari, dan kipas angin 10 watt yang menyala 4 jam per hari. Adapun tarif listrik adalah 1.352 per kWh, dan biaya beban tetap adalah 20.000 per tiap bulan. Jadi pertanyaannya, berapa rekening yang harus dibayar oleh keluarga tersebut dalam 1 bulan? Oke, kita lihat jawabannya di slide berikutnya. Oke, perhatikan di sini penjelasannya dari soal yang tadi ya. Jadi pemakaian energi listrik PLN oleh alat-alat selama 1 bulan dapat dihitung dengan perincian sebagai berikut. Oke, di sini lampu TL ada 2 ya, sebanyak daya 20 watt, pemakaiannya 5 jam dalam 1 bulan 30 hari. Jadi besarnya 6.000 watt atau 6 kilowatt atau 6 kWh ya. Oke, itu untuk lampu TL. Sedangkan untuk lampu pijar 5 dikali 25 watt dikali 6 jam dikali 30 sama dengan 22.500 watt atau 22,5 kWh. Untuk setrika 1 dikali 25 watt dikali 20 jam dikali 30 sama dengan 15.000 Wh atau 15 kWh. Untuk televisi 1 dikali 200 watt dikali 10 jam dikali 30 sama dengan 60.000 Wh atau 60 kWh. Untuk kipas angin 1 dikali 10 watt dikali 4 jam dikali 30 sama dengan 1.200 Wh atau 1,2 kWh. Untuk tarif listrik per kWh 1.352, sedangkan biaya beban tetap per bulan 20.000. Maka jumlah energi yang harus dibayar adalah 6, itu adalah untuk lampu TL, ditambah 22,5 untuk lampu pijar, ditambah 15 untuk setrika, ditambah 60 kWh untuk televisi, ditambah 1,2 kWh untuk kipas angin. Totalnya semua adalah 104,7 kWh. Jadi rekening yang harus dibayar adalah sebagai berikut. Karena biaya beban tetap per bulan itu 20.000 ditambah dari jumlah energi yang harus dibayar 104,7 dan tarif listrik per kWh dikali 1.352, maka totalnya adalah 161.554. Oke ya, bisa kalian lihat lagi di sana mana yang harus dikerjakan ya, yang mana yang harus diselesaikan. Oke, jelas ya. Jadi beban rekening yang harus dibayar adalah 161.554. Oke ya. Oke, perhatikan baik-baik di sini. Ini tugas dan
latihan yang harus kalian kerjakan seperti biasa. Setelah kalian kerjakan, lalu kirim ke GCR. Untuk soal ibu tidak tulis, namun kalian dengarkan baik-baik, lalu kalian tulis di buku tulis kalian, lalu kalian kerjakan. Oke, perhatikan baik-baik. Untuk soal nomor 1, sebuah pesawat televisi dayanya sebesar 10 watt. Jika pesawat tersebut dipasang pada tegangan 2 volt, hitunglah A. Kuat arus yang mengalir, B. Energi yang digunakan untuk televisi tersebut dalam waktu 10 jam. Oke, ibu ulang. Soal untuk nomor 1. Sebuah pesawat televisi dayanya 100 watt. Jika pesawat tersebut dipasang pada tegangan 2 volt, hitunglah A. Kuat arus yang mengalir, B. Energi yang digunakan oleh televisi tersebut dalam waktu 1 jam. Oke ya, itu untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, sebuah rumah menggunakan 5 lampu TL 20 watt, 3 lampu LED 25 watt, 1 televisi 80 watt, 1 kipas angin 10 watt, dan 1 pompa air 300 watt. Semua alat tersebut menyala selama 5 jam dalam sehari. Berapakah kWh energi yang dipakai dalam 1 bulan? Oke, ibu ulang. Soal nomor 2. Sebuah rumah menggunakan 5 lampu TL 20 watt, 3 lampu LED 25 watt, 1 televisi 80 watt, 1 kipas angin 10 watt, dan 1 pompa air 300 watt. Semua alat tersebut menyala 5 jam sehari. Berapa kWh energi yang dipakai dalam 1 bulan? Oke, itu soal untuk daya listrik. Ada 2 soal yang harus kalian kerjakan dan kirim ke GCR. Oke, berikutnya ibu akan jelaskan tentang energi alternatif. Ya, ini pembahasan terakhir pada pertemuan ini tentang energi alternatif. Oke, untuk slide selanjutnya. Untuk sumber energi listrik alternatif, ini energi listrik dapat diubah menjadi berbagai energi. Misal, kalor, cahaya, kimia, bunyi, dan gerak. Ya. Sikap menghemat energi harus selalu kita tunjukkan dalam sehari-hari, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mematikan lampu pada saat tidak terpakai dan memilih alat-alat listrik atau elektronika yang hemat energi. Ya. Energi alternatif, energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar minyak bumi yang dapat merusak lingkungan. Energi alternatif dapat dihasilkan dari sumber alami seperti cahaya, matahari, air, angin, hujan, arus pasang surut panas bumi, biogas, dan bioenergi. Oke, ini ada soal untuk masalah energi alternatif. Kalian kerjakan ya seperti biasa di GCR pada slide selanjutnya. Oke, ini untuk soal tentang energi alternatif. Ya, kalian perhatikan baik-baik karena soalnya enggak ibu tulis. Jadi kalian harus dengarkan baik-baik. Ini berarti soal nomor 3 ya, karena soal nomor 1 dan 2 tadi sudah disebutkan untuk soal nomor tentang daya listrik. Oke, perhatikan baik-baik soal nomor 3. Jelaskan perbedaan antara elemen primer dan elemen sekunder. Oke, ibu ulang.
Jelaskan perbedaan antara elemen primer dan elemen sekunder. Ya, berarti tugas hari ini ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Lalu seperti biasa kirim screenshotan like ya. Mohon sesuai instruksi ya. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih.